kemudian kita urung datang mengaji. Tidak seperti bekerja ya, yang harus menempa baja, yang bahkan susah payah di perjalanan pun kita dalam kondisi menahan kantuk, bahkan harus dempet-dempetan dengan truk. Kita rela untuk mencapai ke tempat pekerja kita, tapi kita akan menjadi malas hanya karena gerimis sedikit, hujan sedikit. Padahal pada saat di sini sebelum mengaji kita berzikir dan berdoa bersama, saat turun hujan itu adalah waktu ijabah. Inda nuzulil matar, waktu yang mustajabah. Kemudian dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat pengajian itu juga adalah waktu ijabah. Di perjalanan gunakan ketika kita berjalan menuju majelis. Ke masjid juga kan Rasulullah mengajarkan kalau ke masjid doa dalam perjalanan itu diajarkan, saya selalu amalkan. Kemudian kalau kita mau ke majelis, kita mau bekerja di perjalanan itu waktu ijabah sebetulnya, momen yang kita bisa ambil manfaatnya, tapi seringkali kita lalaikan, kita sia-siakan ya. Malah sekarang mah di perjalanan sambil pakai motor malah megang handphone, WhatsAppan, atuh tenggar merendengar batur, apakah tenggar tabrakan. Bukannya doa kesempatan itu, apalagi pas di majelis zikir dulu bersama, doa bersama. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin", tidaklah suatu kaum yang yad'u ba'dhum, sebagiannya berdoa, wa yu'minu ba'dhum, kemudian sebagiannya lagi mengamini. Kalau ada satu orang memimpin doa kemudian yang lain mengamini, illastajaba lahum, tiada lain kecuali ijabah Allah akan tercurah kepada mereka. Ini hadis. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kumpul bareng, ada yang memimpin doa, kemudian kita mengamini, ijabah Allah turun pada saat itu, tercurah kepada kita. Apalagi dengan doa yang lengkap, doa yang banyak. Coba kalau sendiri, paling doa beres sholat juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina ya, warhamhuma kama rabbauna shighara, bukan rabbayani. Ini awas ya, pakai ini. Kalau rabbayana masih mending, tapi afdal rabbauna. Kalau menggunakan bentuk jamak, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna ya, kama rabbauna shighara. Tapi saya lebih memilih Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liikhwanina wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-hayy minhum wal amwat. Saya seringnya pakai itu. Dan kalau bisa jangan sekali setelah sholat. Ada seorang ulama di Mesir, ulama Al-Azhar, yang sampai membuat buku, seorang anak yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali dalam sehari semalam, maka anak itu pantas dikatakan anak durhaka. Ada membuat kitab beliau, judulnya seperti itu, anak durhaka yang mendoakan orang tua 5 kali dalam sehari. Itu sampai waktu itu orang yang melihat judulnya itu sampai kaget, sampai akhirnya ingin jumpa dengan Syekhul Azhar tersebut. Kemudian hadir di pengajiannya, sontak bertanya, ya Syekh, saya sudah beli buku Anda, kitab Anda, tapi judulnya kok seperti ini. Kenapa kok Anda bisa mengklaim bahwasannya seorang anak yang mendoakan 5 kali kepada orang tuanya atau untuk orang tuanya itu anak yang durhaka? Dengan senyuman Syekh itu kemudian menjawab, baik, kalau kamu berdoa 5 kali dalam sehari untuk orang tuamu, kamu perlu bayar apa tidak? Tidak. Ketika kamu mendoakan orang tuamu, kamu perlu tenaga yang kuat apa tidak? Tidak. Kamu perlu susah payah tidak mendoakan orang tuamu? Tidak. Ringan apa berat? Ringan.
Kalau kamu menganggap bahwa doa untuk orang tuamu itu ringan, tidak susah payah melakukannya, tidak perlu kau membeli atau membayar untuk bisa berdoa tersebut, maka kenapa hanya kau lakukan 5 kali dalam sehari untuk orang tuamu? Sedangkan orang tuamu mengeluarkan biaya yang sampai berapa banyak untukmu, dan berapa keluh kesah tenaga yang mereka keluarkan demi membesarkan engkau, anakku. Nangis orang itu kemudian mendengar jawaban sang syekh, nangis. Kalau kamu hanya mendoakan 5 kali dalam sehari untuk orang tuamu, berarti sungguh engkau adalah anak yang tidak tahu rasa terima kasih kepada orang tuamu. Kau tidak punya rasa syukur kepada orang tuamu. Ya, jangan cuma sekali ba'da sholat, ya, yang banyak minimal 3 kali. Tambahi lagi nanti kalau kita sudah selesai baca Quran. Setiap kali selesai baca Quran, insya Allah selalu saya berdoa, Allahumma ba'ath mithla thawabi ma qara'na ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li ashabihi wa atba'ihi wa li arwah jamil ulama al-amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurun fasirin wa sadatin sufiyatin muhaqqin makanu wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikh majma'in wa li mursyidina wa li murabbi ruhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa khawlatina wa qaribaina wa ahibbana jami' ahlina wa li arwahi jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin, termasuk orang-orang yang mencintai saya, yang saya cintai, wali atba'ina, orang-orang yang mengikuti saya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wali man ittakhadhu minna bai'atan fi hadhihi thariqah, dan bagi orang yang mau mengambil bai'ah dari saya dalam thariqah ini, semuanya ya Allah berikan pahala yang serupa dengan apa yang kubaca ini untuk mereka, untuk ayah dan leluhur saya dari jalur laki-laki, untuk ibu dan leluhur saya dari jalur perempuan ke atas, kemudian untuk pasangan hidup saya semua. Kemudian pada saat sodakoh subuh, tahadus bin ni'mah, mudah-mudahan tidak menghilangkan pahala. Ya Allah, niat saya bismillahirrahmanirrahim, niat saya sodakoh atas nama Rasulullah SAW dan ummatul mu'minin, atas nama para nabi dan rasul, atas nama keluarga Rasul, itrohnya Rasul, zuriyahnya Rasul, ahlul baitnya Rasul, atas nama seluruh para sahabat Rasul, tabi'in dan tabi'in, atas nama seluruh mursyid saya, guru-guru saya, atas nama diri saya sendiri sebutkan nama saya, kemudian atas nama ibu saya sebutkan, atas nama ayah saya sebutkan, kemudian atas nama seluruh wali-walinya Allah dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, atas nama pasangan hidup saya, atas nama mertua saya, atas nama leluhur saya, atas nama anak-anak saya, keturunan saya, dzurriyyah saya, atas nama santri-santri saya, murid-murid saya, atas nama orang-orang menolong saya dalam ma'isyah, dalam kehidupan saya, dalam dakwah saya, atas nama orang yang selalu menghadiahkan amal soleh mereka untuk saya, atas nama orang-orang yang hamba zalimin dan ambil haknya, dan atas nama orang-orang yang kelak akan menziarahi hamba sepeninggal hamba, atas nama murid-murid santri-santri, itu disebutkan, diniatkan. Masa kepada orang tua enggak, gitu kan? Oleh karenanya, yuk kita harus senang beramal seperti tadi yang sudah saya jelaskan, melakukan hal itu. Karena apa? Mudah-mudahan kelak anak-anak kita dan keturunan kita, murid-murid kita, santri-santri kita juga akan memperjuangkan kita dengan amal-amal soleh mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.